Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battlefield The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berada di lantai 2. Di lantai ini banyak sekali metode pelatihan yang berbentuk cahaya yang berterbangan di sekitarnya. Lalu Xiaoyan memilih salah satu dari cahaya itu. Aku akan memilihmu Yinmo dan kamu adalah mangsa pertamaku. Lalu Xiaoyan berbalik dan dengan hati-hati mencerna setiap informasi di dalam Yinmo itu. Ada 8 tiang keganasan. 1 pembakaran, 2 dingin, ketiga menentukan tahap primer, keempat guntur, kelima setan, keenam menentukan tahap awal, ketujuh menentukan tahap menengah, dan kedelapan menentukan tingkat tinggi. Penghakiman surgawi ada 8 tiang, memiliki 8 pelatihan. Metode kultifikasi Xiaoyan adalah salah satunya. Tetapi penghakiman surgawi 8 tiang hanya berisi informasi tentang pembakaran. Xiaoyan tidak mengerti tentang tingkat pelatihan ini. Xiaoyan segera membentuk segel pelatihan. Kekuatan spiritualnya segera menyebar. Api kuning pucat perlahan melayang di depannya. Singkat cerita telah 14 jam berlalu. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Xiaoyan telah menemukan bahwa meridian pembakarannya tidak sinkron seluruhnya. Zanlao lalu mendekatinya dan bertanya, apakah pelatihannya sudah berhasil? Tanya dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu dia mengulurkan tangannya. Naga api tiba-tiba muncul dan berputar-putar di sekitaran Xiaoyan. Xiaoyan segera bertanya, Zanlao, berapa tingkat dektrit surgawi 8 kutub? Tanya dari Xiaoyan. Dan kenapa ada pembakaran seperti itu? Tanya lagi dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, aku juga tidak tahu, tapi aku hanya tahu bahwa benda ini tampaknya bisa berevolusi, ucap dari Zanlao kepada Xiaoyan. Oh ya, bisakah Skyfire berevolusi? Tanya lagi dari Xiaoyan. Mungkin saja bisa, tetapi metodenya akan sangat berbeda. Chaos juga dapat berevolusi. Setiap metode memiliki atribut yang unik masing-masing. Jika kamu menginginkan evolusi dari 8 kutub dan 8 tiang ini, kamu harus memikirkannya dengan matang. Karena setiap evolusi, kamu harus mendapatkan dan menelan 3 keajaiban. Nah, sampai di sini, apakah kamu paham betapa sulitnya untuk mengembangkan teknik itu? Ucap dari Zanlao. Zanlao kembali berkata, di benua ini ada tingkatan pelatihan yang lebih tinggi. Tatanan surgawi yang kamu lihat tidak ada apa-apanya dengan itu, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, apakah metode pembakaranku adalah tingkat tatanan suci? Tanya dari Xiaoyan kepada Zanlao. Zanlao lalu menjawab, tatanan suci? Itu masih jauh. Aku rasa metode pembakaranmu sekarang paling sedikit lebih tinggi dari tatanan tian biasa, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, apakah jika aku bisa melahap 3 keajaiban, itu bisa mengembangkan menjadi tatanan suci? Tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, jika kamu melahap ketiga keajaiban, itu tetap tidak akan mencapai tatanan tahap suci, ucap dari Zanlao. Xiaoyan mendengar itu, dia terkejut dan berkata, begitukah? Xiaoyan memikirkan itu sambil kebingungan. Zanlao kembali berkata, ya karena itu akan berkembang menjadi sesuatu yang berbeda, ucap dari Zanlao. Xiaoyan mendengar ini, dia lalu terdiam. Zanlao memang benar, tetapi sebenarnya bukan tidak mungkin untuk melahap 3 keajaiban yang telah berevolusi untuk mencapai tingkat tertinggi. Dan ini tergantung kepadamu. Aku hanya bisa membantumu sedikit demi sedikit, ucap dari Zanlao. Semuanya tergantung kepadaku, tanya dari Xiaoyan. Ya, bukankah leluhurmu mengizinkanmu untuk mempraktekkan di pegunungan terdekat? Aku punya ide bagus. Benda itu mungkin akan membantumu naik ke bintang kedua Kaisar, ucap dari Zanlao.
Kaisar bintang 2. Benarkah? Tanya dari Xiaoyan. Ya, kuburan iblis di pegunungan Tianmo tidak jauh dari tempat klan Xiao, ucap dari Zanlao. Kuburan iblis? Bukankah kuburan itu sudah lama lenyap? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zanlao lalu menjawab. Kuburan iblis bukannya lenyap, tetapi tempat itu tidak bisa ditemukan oleh orang yang biasa. Jika kamu tidak percaya, maka ikutlah denganku, ucap dari Zanlao. Xiaoyan yang mendengar itu dia merasakan penasaran, lalu dia mengikuti Zanlao. Setelah beberapa saat dan akhirnya mereka sampai dan melihat puncak menara dari atasnya. Di sana dia melihat suatu bangunan yang sangat kuno. Bangunan itu sangatlah rumit, banyak garis besar di sana. Melihat garis-garis itu, Xiaoyan lalu berkata, apakah ini semacam peta? Tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, ya, ini persis peta di Zhao, tempatmu berada. Kamu bisa memahaminya dengan melihat garis di bawah pegunungan Tianmo ini, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu memperhatikan dengan seksama, seolah-olah sebuah istana besar tercetak di depan matanya saat ini. Garis-garis ini sedikit menyerap kekuatan spiritual Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah istana bawah tanah, tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, nah, sekarang apakah kamu percaya? Kamu tidak perlu khawatir tentang mencari kuburan iblis. Aku akan membawamu ke sana. Kamu harus berkenalan dengan pembakarannya terlebih dahulu. Pelajari pembakaran secara lengkap secepat mungkin. Lalu kita akan pergi ke Gunung Tianmo itu, ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan segera duduk tidak jauh dari Longyang. Xiaoyan lalu bergumam, apakah aku bisa mencapai puncak kaisar bintang menengah dengan pelatihan seperti ini? Tanya dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera memasuki metode pelatihannya. Sementara itu di sisi lain, di aula klan Xiao, seseorang penetua berkata dengan kasar, tidak, menurut aturan klan, pendatang baru harus berada di sini selama 3 tahun sebelum dia bisa ikut bergabung. Xiao Li dan Xiao Long yang sedang duduk di tengah lobi saat ini sedang berdiskusi dengan dua tetua tentang permintaan Xiaoyan. Mereka telah berdiskusi selama 2 jam dan tentu saja para tetua menentang ide ini. Xiaoyan memang jenius, tetapi aturan klan tetaplah aturan klan dan tidak ada pengecualian. Tiba-tiba seseorang tetua yang duduk di sudut berdiri. Dia lalu berkata, aku rasa Xiaoyan ini memanglah seseorang jenius. Jika dia menjadi anggota klan kita, maka dia akan memberikan manfaat untuk klan. Sepertinya kita harus memberinya syarat khusus untuk bergabung dengan klan ini. Kita akan menantangnya 1 tahun lagi dari sekarang. Kita akan membuat pertandingan antara dia dengan seseorang petarung tingkat kaisar bintang 1. Bagaimana menurut tetua yang lainnya? Tanya dari pria itu. Mendengar itu, Xiao Long lalu berkata, tetapi itu sungguh tidak adil. Bagaimana bisa Xiaoyan meningkatkan kekuatannya secepat itu dalam waktu 1 tahun? Tetua itu lalu menjawab, hei, bukankah kamu tahu sudah berapa lama Xiaoyan berada di sini? Dengan hanya 1 pelatihan itu saja, dia bisa membuatnya menjadi kaisar bintang tingkat menengah. Dari kaisar bintang biasa, bukan? Itu karena dia jenius. Kita harus mempercayainya kali ini, ucap dari tetua itu. Sebenarnya Xiao Long juga ingin melihat apakah Xiaoyan 1 tahun kemudian bisa mengalahkan kaisar bintang 1 itu atau tidak. Setelah itu, Xiao Li lalu menghampiri Xiao Long. Dia lalu berkata, ayo kita taruhan, ucap dari Xiao Li. Xiao Long lalu berkata, taruhan apa? Tanya dari Xiao Long. Xiao Li lalu menjawab, ayo kita bertaruh, aku yakin Xiaoyan bisa menang. Bagaimana denganmu? Tanya dari Xiao Li. Hei, sialan, aku juga ingin bertaruh menang kepada Xiaoyan. Tetapi saat ini dia hanya kaisar bintang 1 menengah. Dan lawannya adalah puncak kaisar bintang 1. Apakah mungkin dia bisa menang? Tanya dari Xiao Long. Ya, kalau begitu berarti kamu bertaruh Xiaoyan kalah. Tanya dari Xiao Li.
Sialan, ucap dari Xiaolong. Xiaolong segera berbalik dan pergi. Ah, sudahlah, ucap dari Xiaolong. Xiaoli lalu tertawa. Hei, gimana taruhan kita? Ucap dari Xiaoli. Sementara itu di sebuah ruangan, seseorang tetua berkebangsaan Xiao duduk di antara orang-orang. Seorang pria muda berdiri dan bertanya kepada tetua itu. Leluhur, apakah kamu ingin aku membunuh Xiaoyan itu? Tanya dari pria muda itu. Penetua itu segera berkata dengan marah. Jangan bodoh, dia sekarang adalah jenius dari keluarga Xiao. Bahkan Xiao Qi tidak sebanding dengannya. Jika kamu mencoba untuk membunuhnya, bukankah sama saja dengan bunuh diri? Tetapi tidak masalah, soalnya rencanaku berjalan dengan sempurna. Jika dia ingin bergabung dengan klan, dia harus menantang anggota klan yang berkekuatan lebih tinggi darinya, ucap dari penetua itu. Pria muda itu pun lalu mengangguk setelah mendengar ini. Sementara itu, Xiaoyan yang telah berlatih selama 1 malam, matanya perlahan terbuka. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Sebuah botol giok yang diberikan oleh Xiaolong pun muncul di tangannya. Ada 5 pil kekaisaran di botol giok itu. Xiaoyan dengan hati-hati menuangkan 1 pil kekaisaran dan langsung menelannya. Begitu pil kekaisaran memasuki tubuhnya, energi yang sangat besar tiba-tiba meledak. Xiaoyan dengan cepat menyerap semua energi itu. Setelah beberapa saat, napas Xiaoyan perlahan melambat. Xiaoyan kembali menuangkan pil kekaisaran dan kembali menelannya. Energi pun kembali meledak dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Setelah itu, Xiaoyan kembali menyerap energi besar yang meledak itu. Xiaoyan lalu menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Zhan Lao yang melihat itu, dia lalu berkata, wow, bakat pelatihanmu benar-benar luar biasa ya. Aku tidak menyangka kamu bisa mencapai puncak menengah begitu cepat. Jika ramuan itu diberikan kepada orang yang biasa, itu mungkin tidak akan bisa mencapai hasil yang sama sepertimu, ucap dari Zhan Lao. Xiaoyan lalu berkata, oh ya, ini semua juga berkat bantuan Anda. Ngomong-ngomong, apakah yang terjadi dengan Long Yang yang duduk di sana begitu lama? Tanya dari Xiaoyan. Yakinlah dia akan baik-baik saja. Kekuatannya masih terlalu kecil. Butuh waktu untuk menyerap begitu banyak danli, ucap dari Zhan Lao. Xiaoyan juga mengangguk dan sekarang dia harus bersiap untuk pergi ke Gunung Tianmo. Baiklah, aku akan keluar dari menara ini terlebih dahulu. Dan aku akan bersiap-siap untuk pergi ke pemakaman iblis di pegunungan surga iblis, ucap dari Xiaoyan. Ya, siapkanlah lebih banyak obat untuk penyembuhan kali ini, ucap dari Zhan Lao. Lalu sosok Xiaoyan langsung terbang perlahan dari kejauhan. Tetapi Xiaoyan memutuskan untuk bertanya kepada Xianlong terlebih dahulu dan memberitahu Xianlong bahwa dia akan pergi ke Gunung Tianmo. Kediaman Xiaolong berada di Kuildan. Saat ini Xiaoyan telah sampai di Kuildan. Xiaoyan lalu mengetuk pintu dari luar Kuildan. Tok 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 tok. Ini adalah Xiaoyan, bolehkah aku masuk? Ucap dari Xiaoyan. Xiaolong lalu menjawab, masuklah. Dia lalu mendorong pintu terbuka dan Xiaoyan berjalan lurus ke dalam dan melihat Xiaolong yang duduk di meja. Xiaoyan lalu berkata, leluhur, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam kepada leluhur. Xiaolong lalu menatap Xiaoyan dan tersenyum. Xiaolong saat ini melihat Xiaoyan yang telah berhasil mencapai tahap lanjutan dari tahap tengah Kaisar Bintang 1. Dia lalu berkata, sepertinya kamu telah berhasil mencapai tahap menengah kelanjutan. Selamat ya, ucap dari Xiaolong. Oh, ini semua berkat ramuan yang disempurnakan oleh Anda leluhur. Jika tidak, mana mungkin aku bisa naik ke tingkat menengah kelanjutan, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan memberitahukan alasannya kenapa dia menemui Xiaolong saat ini. Xiaolong lalu berkata, oh, jadi kamu akan keluar untuk berlatih sekarang ya, ucap dari Xiaolong. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, iya, oh ya, ngomong-ngomong leluhur, apakah mata uang hina dari daratan bisa digunakan di sini? Tanya dari Xiaoyan. Xiaolong lalu berkata, mata uang itu sudah tidak bisa digunakan lagi.
Tetapi aku sudah menyiapkan barang-barang untukmu kali ini. Dan ada 10.000 koin emas di dalamnya, ucap dari Xiaolong. Xiaoyan pun segera menerima pemberian dari Xiaolong. Lalu dia berkata, "Terima kasih banyak leluhur," ucap dari Xiaoyan. Xiaolong lalu berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Asalkan kamu bisa kembali dalam waktu 1 tahun untuk menjadi anggota keluarga klan Xiao, semuanya akan impas," ucap dari Xiaolong. Xiaoyan mendengar itu lalu mengangguk. Setelah itu dia berbalik. Xiaolong kembali bertanya, "Bukankah anakmu akan pergi ke Gunung Tianmo juga?" tanya dari Xiaolong. Xiaoyan berbalik dan berkata, "Anak aku? Oh iya, Longyan, sepertinya memang iya. Lalu kenapa leluhur?" tanya dari Xiaoyan. "Apakah kamu tahu gunung itu sangatlah berbahaya?" tanya dari Xiaolong. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berusaha untuk meyakinkan Xiaolong. Setelah itu Xiaolong kembali berkata, "Aku tidak tahu bagaimana anakmu bisa mengumpulkan Chaos Holy Ghost, tetapi itu sangatlah luar biasa," ucap dari Xiaolong. Sebentar. Nah, di sini gue potong informasi nih. Api Chaos Holy Ghost itu didapat dari anaknya si Xiaoyan yang ngaku anaknya itu. Itu kan namanya Longyan. Nah, api Chaos Holy Ghost itu dari dia, bro. Oke, di sini nih, gue baca lagi. Setelah itu Xiaolong kembali berkata, "Aku tidak tahu bagaimana anakmu itu bisa mengumpulkan Chaos Holy Ghost, tetapi itu sangatlah luar biasa." Oke, lanjut. Xiaoyan lalu tersenyum dan kembali mengucapkan terima kasih. Xiaolong lalu berkata, "Ayo, aku akan memantaumu keluar. Oh ya, bukankah Kaisar Ming memberimu kompas? Dan apakah kamu sudah bisa menandai klan Xiao? Jadi jika ada bahaya terhadapmu, kamu bisa berteleportasi dalam sekejap ke tempat ini," ucap dari Xiaolong. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Xiaolong melambaikan lengannya lalu sinar cahaya terbang keluar dari Danhal. Xiaoyan terkejut melihat metode Xiaolong yang unik ini. Xiaolong lalu menatap Xiaoyan yang sedikit kebingungan. Dia segera menyentuhkan jarinya ke dahi Xiaoyan dan langsung memberikan metode itu kepada Xiaoyan lewat pikirannya. Setelah itu Xiaolong segera mengeluarkan kompasnya dan dalam sekejap keduanya telah menghilang dan muncul di suatu tempat. Xiaoyan segera bertanya, "Bukankah ini tempat pertama kali aku datang ke sini?" tanya dari Xiaoyan. Xiaolong lalu menjawab, "Saluran ini tidak hanya dapat pergi ke lembah Tianming, tetapi juga bisa ke tempat lain. Pergilah ke kota Muyon di sebelah pegunungan Tianmo. Kamu dapat memasuki pegunungan Tianmo dari sana," ucap dari Xiaolong. Xiaolong tiba-tiba berkata, "Hei, tunggu sebentar. Leluhurmu Xiaoli juga sepertinya ada di sini," ucap dari Xiaolong. "Salam leluhur Xiaoli." Xiaoyan buru-buru menyapanya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoli datang sendiri ke sini. Melihat Xiaoli ada di sini, Xiaoyan pun sangat bersyukur. Xiaoli lalu berkata, "Karena kali ini kamu harus melalui pelatihan ini sendiri, kamu harus berhati-hati. Dan kamu harus sangat berhati-hati ketika pergi ke kota Deyun. Di sana ada beberapa klan Yimou, mereka yang telah menyerangmu sebelumnya. Dan kamu harus memberitahu klan Xiao saat kamu dalam bahaya. Nanti kami akan tiba sesegera mungkin di sana," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu melirik ke arah Xiaolong. Xiaoli lalu berkata, "Apakah kamu sudah menyiapkan segalanya untuk Xiaoyan?" tanya dari Xiaoli kepada Xiaolong. Xiaolong lalu mengangguk. "Tentu saja semuanya sudah siap," ucap dari Xiaolong. Xiaoli bisa melihat bahwa Xiaolong sangat mementingkan dan peduli kepada Xiaoyan. "Ya, Xiaoyan, sekarang kamu bisa berangkat. Ingat, kamu harus kembali ke wilayah klan Xiao dalam waktu 1 tahun lagi," ucap dari Xiaoli. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Aku akan pergi sekarang dan akan kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun berbalik dan pergi dari sana. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ditunggu nih Xiaoyan 1 tahun lagi ya untuk mengikuti ujian masuk ke klan Xiao. Padahal klan Xiao gimana sih? Klan Xiao harusnya kan emang Xiaoyan itu keturunan Xiao ya. Tapi harus ada ujian dulu untuk masuk ke klan di
benua kaisar ini mungkin ya, dan dia harus bisa mencapai syaratnya itu. Nah, di bagian tadi ada yang informasi yang begitu penting ya. Jadi kalau gua tulis di deskripsi bagian-bagian penting kayak tingkatan apa tadi, pelatihan yang dipegang sama Sioyen itu. Nah, kalian bisa apa ya, bisa paham mungkin di situ. Nantilah gua tulis di deskripsi ya untuk tingkatan kaisar, tingkatan pelatihan Sioyen yang didapat di menara. Terus nah, yang paling penting tadi adalah chaos. Api chaos itu didapatkan sebenarnya, yang dapat itu si Longyan, naga api petir itu. Kan si Xiaolong ngomong kan, heran. Nah, itu ada kan di tengah. Oke. Jadi sedikit ada jawaban juga ya, sebenarnya api chaos itu apakah api si surgawi Sioyen atau api yang berbeda. Gua juga udah nebak, karena api surgawi Sioyen, kenapa enggak Sioyen mengeluarkan Buddha Lotus Flame-nya waktu ngebuka itu. Kenapa harus pakai api chaos yang api kuning kecil di tangannya? Nah, itu berarti emang api chaos itu punya 3 roh suci dan harus ditelan sama Sioyen, harus digabungkan sama api chaos itu baru bisa ngebuka pintu itu. Wah, bakalan rumit ini, bakalan banyak banget pertanyaan. Oke, semuanya terima kasih semuanya atas dukungannya, dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini lewat link Saweria di di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan pembawaan gua akan alur BTTH ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oh ya, gua juga dapat pendamping baru, dan kalian bisa request anime apa yang pengen kalian tahu alur ceritanya. Dan kemungkinan dia akan bawain di channel gua yang satunya ya. Bisa lanjutin Wudong Tiankun, bisa kalian request anaknya Sioyen. Sementara itu dia lagi gua lagi belajar dubbing, dan gua kasih skrip tentang kelanjutan BTTH ini. Nanti kita lihat upload-uploadnya dia di channel gua yang satunya lagi. Kalian bisa request di channel sana ya untuk Kak Cica. Namanya Cica ya, jangan dibully, kasihan. Oke, terima kasih dan assalamualaikum semuanya. Dadah.